COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada saat ini, virus corona sudah menyebar di seluruh dunia, yang mana virus tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Perdebatan mengenai lokasi awal munculnya virus ini menjadi sebuah perdebatan di kalangan media internasional. Media internasional pun sama-sama memiliki satu suara bahwa asal-usul dari virus corona ini yaitu dari kota Wuhan di Cina. Setelah disebutkan bahwa virus tersebut berasal dari Cina, Cina tidak mau menerima isu tersebut. Maka terjadilah saling tuduh yang tampaknya dimulai dari pernyataan dan juga kritik Cina menangani wabah COVID. Presiden US sendiri, Donald Trump, mengimplikasikan istilah The Wuhan Virus atau The Chinese Virus yang mengacu pada penyakit jenis baru ini, di mana secara tidak langsung ia menyalahkan Partai Komunis Cina yang menangani semua ini secara tidak tepat. Sekretariat Negara Mike Pompeo mengatakan bahwa Partai Komunis Cina tidak menanggulanginya dengan benar dan malah memberi risiko kepada banyak nyawa yang diakibatkan oleh kelalaian mereka. We are once again engaged in a great global struggle. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. Di sisi lain, China memilih untuk bergerak dan membantu dunia dengan segala yang mereka bisa kerahkan, dibanding dengan hanya mengomentari apa yang sudah terjadi dan perlahan-lahan kembali membangun stabilitas dan keamanan dunia dari krisis kesehatan. Juru bicara Menteri Luar Negeri China, Zhao Lijian, yang berusaha membalas semua tekanan dari US dengan berbalik menyalahkan mereka perihal virus ini dengan mengatakan bahwa pasukan militer mereka lah yang sebenarnya membawa virus ini ke Wuhan sambil menunjukkan video yang memperlihatkan pencegahan dan pengontrolan yang dilakukan Direktur Robert Redfield saat memberitahu House Oversight Committee bahwa ada kemungkinan warga US yang meninggal karena influenza sebenarnya karena terjangkit COVID-19 karena saat itu belum ada tes yang sempat diberlakukan. Cina memiliki dua tindakan yang dilakukan pada saat masa pandemi, yaitu lockdown dan juga jumpa pers dengan pakar kesehatan. Pada awal pandemi, Cina melakukan pembatasan negaranya dengan tidak membolehkan orang keluar masuk ke kota lain maupun ke negara lain. Dengan adanya kebijakan ini, tentunya memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi di negara Cina. Apabila ada warga negara lain yang masuk, tentunya ia akan menjalani karantina terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 2 bulan, akhirnya cara ini dinilai ampuh sampai akhirnya Cina dapat bangkit kembali. Para otoritas Cina berusaha mengulurkan tangannya untuk membantu dunia yang kini sebagian besar menjadi korban dari pandemi global. Meskipun pertumbuhan ekonomi Cina dipertaruhkan akibat banyaknya kerugian yang disebabkan oleh COVID. Selain itu, lebih dari 20 pemerintah lokal juga mendonasikan perlengkapan seperti masker, pakaian pelindung ke kota-kota yang ada di negara lain. Di sini dapat kita lihat bahwa adanya responsibilitas dan kerjasama yang baik antar negara dalam menanggulangi wabah global ini. Amerika Serikat juga mengimplementasi rencana darurat kesehatan publik di titik masuk perbatasan, pengaktifan penemuan kasus, dan juga pengawasan berbasis penyakit yang mirip seperti flu. Kemudian, Amerika Serikat juga memperkuat pencegahan dengan mengerahkan aparat negara. Karena menurut Amerika Serikat, aparat negara memiliki peran yang sangat besar terhadap perlawanan virus ini, dan hal itu pula yang mewacanai pelatihan bagi kekuatan militer yang perlu dibicarakan bahwa dengan saingan militer mereka seperti China dan Rusia, militer Amerika Serikat telah merencanakan bantuan logistik, medis, dan juga bangunan untuk membantu wilayah-wilayah yang terjangkit pandemi COVID-19 dan juga merata. Menurut US, ketidaktepatan Cina dalam menangani outbreak ini mulai ditutupi dengan mengirimkan kebutuhan medis dan dokter ke seluruh dunia sesaat setelah kasus pandemi di Beijing mulai mereda. Semua interaksi ini pada dasarnya mengarah kepada banyaknya pujian, namun juga kecurigaan serta kritik dari banyak otoritas negara-negara barat dan para ahli yang memandang bahwa respon Cina terhadap pandemi ini mencerminkan pengaruh global.
Di sisi lain, pemerintahan kepresidenan Trump menuduh adanya misinformasi antara negara-negara tersebut tentang COVID-19 ini. Tindakan kemanusiaan mereka mestinya bisa diketahui oleh media bahwa ini merupakan propaganda Cina yang mengundang publik untuk percaya bahwa US pantas untuk diberi sanksi atas pengabaiannya terhadap merespon kasus ini. Di sisi lain, US juga menerima reaksi yang dilayangkan kepadanya oleh Cina. Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Hua Chunying, merespon bahwa tindakan yang dilakukan US itu bukannya membantu, namun hanya akan menyebabkan dan menyebarkan ketakutan saja, mengingat US merupakan negara berkembang pertama yang menekankan travel ban bagi pelancong asal Cina dan menarik sebagian staf duta besarnya. 国代表刚才在联合国平台再次散播政治病毒，就新冠肺炎疫情对中国进行攻击抹黑，完全不可接受。我要再次正告美方，甩锅推责掩盖不了美国自身抗疫不力的失误，也期。 Tantangan juga datang dari para warganya yang menyatakan akan kegagalan social distancing yang diberlakukan di US karena masih ditemukan oknum seperti pastor yang masih menggelar perkumpulan di gereja saat kebijakan sudah mulai diberlakukan atas nama kepercayaannya pada agama dan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi mereka. Begitu juga para mahasiswa yang sedang menikmati liburan musim seminya dan memenuhi pantai-pantai di Florida dengan mengatakan bahwa mereka tidak takut terjangkit, sebab ini semua tidak lain namun hanyalah sebuah motivasi politik. This morning, spring break gone wild. In Miami Beach, crowds of young people out in force despite the coronavirus threat. If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. Berdasarkan hasil survei Pew Research Center, masyarakat melihat bahwa China sudah sangat baik untuk menangani wabah COVID. Mereka cenderung memiliki kepercayaan terhadap Presiden China, seperti misalnya Spanyol, yang memuji respon penanganan COVID di China dengan mempercayai Presiden Xi Jinping sebanyak 38%. Presiden Donald Trump dinilai memiliki citra yang kurang baik. Reputasi Amerika telah menurun lebih jauh selama 1 tahun terakhir ini. Dari banyaknya mitra di beberapa negara, publik memiliki pandangan yang kurang baik terhadap Amerika Serikat. Misalnya, hanya 41% di Inggris Raya yang menyatakan pendapat positif tentang Amerika Serikat. Penurunan selama 1 tahun terakhir ini berkaitan dengan bagaimana penanganan Amerika terhadap pandemi COVID-19. Dari 13 negara yang telah disurvei, rata-rata hanya 15% mengatakan Amerika Serikat telah melakukan penanganan dengan baik dalam menangani wabah tersebut. Dari 14 negara yang telah disurvei, negara-negara tersebut memiliki kepercayaan kepada Presiden Xi Jinping dan Presiden Trump. Tidak lebih dari 3/10 negara mengatakan mereka memiliki kepercayaan kepada Presiden Trump. Di 6 negara Eropa Barat mengungkapkan kepercayaan pada salah satu Presiden Cina, yaitu Xi Jinping. Xi Jinping mendapat kepercayaan dari beberapa negara. Sebanyak 22% masyarakat Belgia memiliki kepercayaan pada Presiden Xi Jinping, sementara hanya 9% yang mempercayai Presiden Trump. Mayoritas orang menilai respon Amerika Serikat terhadap wabah COVID-19 sangat buruk. Dan hanya sedikit yang berpikir bahwa Amerika Serikat telah menangani wabah COVID dengan baik. Tidak ada negara yang disurvei yang lebih dari 1/5 menanggapi AS telah melakukan penanganan dengan baik dalam menangani virus. Di 13 negara yang telah disurvei menganggap penanganan COVID di negara itu kurang efektif. Dengan adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi dan merubah situasi politik dunia. Situasi politik menjadi menegang dan muncul banyak isu serta kontroversi antar negara. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam pembahasan kami. Terdapat 3 aspek penting dalam keseimbangan dinamika politik global. Yang pertama, kekuasaan. Aspek kekuasaan di sini mengacu pada power dari kedua negara tersebut, yaitu China dan US untuk saling tuduh. Yang kedua, ada aspek keamanan, yang dimana mengacu pada krisis kesehatan, dimana hal tersebut bukan hanya mengubah situasi politik negara, tetapi juga kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada aspek keadilan, yang dimana mengacu pada kedua negara tersebut tetap mempertahankan national interest mereka masing-masing. Pada pembahasan kasus ini, kami bersikap netral.
Karena yang pertama, hingga saat ini belum ada bukti yang konkret dan empiris mengenai apakah benar awal mula muncul virus corona adalah dari Cina. Kepala Misi World Health Organization, Peter Ben-Embarek mengatakan bahwa sangat tidak mungkin virus tersebut adalah bocoran dari laboratorium di Wuhan. Penyelidikan untuk mengidentifikasi asal-usul COVID-19 mengarah pada kelelawar sebagai reservoir alami, dan ini mungkin tidak terjadi di Wuhan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri US, Mike mengatakan bahwa ada bukti besar terkait virus corona yang muncul karena kebocoran di laboratorium penelitian virus di Wuhan. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara China dan US memang tidak baik. Bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa sikap saling tuduh antara kedua negara tersebut dibuat oleh para elit politik dari masing-masing negara untuk mempertahankan aspek kekuasaannya.